Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai kita mulai pembahasan kita mengenai masalah zakat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya menurut madhabnya Imam Syafi'i, harta yang wajib dizakati itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-mawashi, binatang ternak. Yang kedua adalah al-asman, yaitu emas dan perak. Yang ketiga adalah az-zuru, tanaman makanan pokok. Yang kelima adalah as-simar, yang dimaksud dengan simar buah-buahan di sini adalah anggur dan kurma. Yang terakhir adalah urudut tijarah, barang dagangan. Telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu dalil-dalil yang menyebutkan wajibnya zakat dalam 5 macam harta ini. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai hikmah diwajibkannya zakat, hukum daripada zakat itu, dan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita kita akan berbicara mengenai zakatnya binatang ternak. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, fa'ammal mawashi fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin minha wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Yang artinya, adapun binatang ternak, maka binatang ternak yang wajib untuk dizakati ini ada 3 macam. Yang pertama adalah al-ibilu, onta. Yang kedua adalah al-baqaru, sapi. Yang ketiga adalah al-ghanamu, kambing. Jadi untuk binatang ternak yang wajib dizakati adalah 3 macam saja, yaitu al-ibil, dan ulama telah ijma' atau sepakat bahwasanya onta wajib untuk dizakati kalau memang onta tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan oleh musannaf. Binatang yang kedua adalah al-baqar, sapi. Dan ulama, seperti yang saya sebutkan dalam onta, ulama juga telah ijma', telah sepakat bahwasanya sapi wajib kena zakat jika sapi tersebut telah memenuhi syarat yang akan saya sebutkan. Dan termasuk dalam kategori sapi adalah kerbau. Kerbau hukumnya seperti sapi, dan ini juga telah disepakati dan diijma'i oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mundir. Jadi sapi termasuk dalam kategori sapi adalah al-jawamis, yaitu kerbau. Kerbau hukumnya seperti sapi, wajib untuk dizakati. Al-ghanam, yang ketiga adalah kambing. Kambing wajib dizakati kalau sudah memenuhi syarat. Baik kambing ini adalah kambing kibas atau kambing Jawa, kambing cempe ya. Kibas atau kambing Jawa, semuanya wajib dizakati. Begitu juga sapi, baik itu sapi biasa, sapi untuk dimakan dagingnya, atau sapi untuk misalnya sapi perah juga wajib untuk dizakati. 3 jenis binatang inilah yang wajib dizakati menurut madhabnya Imam Syafi'i, dan ulama telah sepakat semuanya bahwasanya zakat wajib dizakati untuk binatang-binatang yang saya sebutkan tadi. Di sana ada perbedaan pendapat mengenai
kuda. Apakah kuda wajib untuk dizakati? Nah, untuk mazhabnya Imam Syafi'i, kalau orang memiliki kuda jumlahnya banyak, maka tidak wajib dizakati karena tidak termasuk binatang ternak. Nah, tidak dikategorikan binatang ternak menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Di sana ada sebagian ulama mengatakan kuda wajib dizakati, yaitu Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Abi Yusuf. Adapun untuk mazhabnya Imam Syafi'i, kuda tidak wajib dizakati. Kemudian setelah menyebutkan binatang ternak yang wajib dizakati, di sini Imam Abi Suja menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk binatang ternak yang wajib dizakati. Beliau menyaratkan atau berkata, wa syaraitu wujubiha sitnatu asya. Adapun syarat wajibnya zakat untuk binatang ternak ini ada 6 perkara. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Wal hurriyatu, yang kedua adalah merdeka. Wal milkut tamu, yang ketiga adalah pemilikan yang sempurna. Wan nisabu, yang keempat adalah nisab. Wal haulu, yang kelima adalah haul. Was saumu, yang keenam adalah isamah. Syarat yang pertama yaitu al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Maka kalau ada orang yang tidak Islam, bukan orang Islam, terus memiliki binatang ternak banyak, memiliki kambing yang dalam jumlah yang sangat banyak, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya, karena yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya adalah orang Islam saja, orang Islam saja. Tapi nanti di akhirat, nah nanti kalau di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang pertama karena dia tidak mau beriman, dan siksa yang kedua karena dia tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak mau melakukan sholat dan tidak mau mengerjakan segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka tidak mau meninggalkan segala bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin. Mereka berkata, kita tidak pernah melakukan salat. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Di samping mengadab mereka karena tidak mau beriman, juga mereka akan diadab karena tidak mau melakukan salat. Wa lam nut'imul miskin, dan kita tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Tapi di dalam kehidupan di dunia, kita tidak boleh menuntut mereka untuk mengeluarkan zakat, karena zakat tidak wajib bagi mereka. Dalam artian kita tidak dituntut, tidak wajib bagi kita untuk memerintah dan memaksa mereka untuk mengeluarkan zakat. Jadi syarat yang pertama adalah al-Islam. Orang yang wajib mengeluarkan zakat untuk binatang ternak ini adalah harus orang Islam. Syarat yang kedua, wal hurriyah. Orang tersebut haruslah orang merdeka. Alhamdulillah untuk zaman sekarang tidak ada yang namanya perbudakan, sudah tidak ada lagi. Maka orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, orang tersebut harus orang yang merdeka, bukan hamba sahaya dan bukan budak. Karena apa? Karena budak itu tidak bisa memiliki segala bentuk harta. Segala bentuk harta yang dipegang oleh seorang budak, harta tersebut adalah milik tuan daripada budak tersebut. Maka disyaratkan hurriyah, orang tersebut harus orang yang merdeka. Syarat yang ketiga adalah al-milkut tam, pemilikan yang sempurna, pemilikan yang kuat. Kalau dia memiliki binatang ternak, tapi pemilikan dia terhadap binatang ternak tersebut bukan pemilikan yang sempurna, bukan pemilikan yang kuat, maka tidak wajib untuk dizakati, tidak wajib untuk dizakati. Juga binatang ternak yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidak wajib dizakati. Yang pertama, milkut tam, contohnya apa? Contohnya adalah binatang ternak yang dimiliki oleh seorang budak mukatab. Seperti yang dicontohkan oleh para pensyarah atau ulama-ulama yang mensyarahi kitab takrib ini.
Milkutam itu contohnya dikecualikan dari kata-kata milkutam adalah milkun dhaif, pemilikan yang lemah. Contohnya bagaimana? Contohnya pemilikan yang dhaif ini adalah misalnya seorang hamba mukatab, budak mukatab itu bagaimana? Seperti yang pernah saya jelaskan, budak mukatab ini adalah jika orang yang memiliki budak tersebut berkata kepada budak tersebut, jika kamu bisa membayar, bisa menebus harga dirimu, atau bisa memberikan kepada saya uang 1 juta, maka selama 1 tahun, dalam tempo 1 tahun, maka kamu akan saya bebaskan. Nah, ini namanya budak mukatab. Budak itu telah ittifaq atau telah sepakat dengan sayyidnya bahwasanya dia akan menebus dirinya dengan memberikan uang kepada sayyidnya dalam jangka tempo tertentu. Maka segala bentuk harta yang dimiliki oleh budak mukatab hukumnya adalah pemilikan yang lemah. Karena sewaktu-waktu jika telah lewat tempo terus budak tersebut tidak bisa membayar, maka dia kembali seperti semula, statusnya menjadi hamba sahaya lagi. Maka pemilikan seorang budak mukatab terhadap barang yang ada di tangannya adalah pemilikan yang lemah. Maka dia tidak wajib untuk menzakati, mengeluarkan zakat untuk harta yang ada di tangannya. Karena pemilikan dia terhadap harta tersebut adalah pemilikan yang lemah. Kapan-kapan kalau sudah 1 tempo terus dia tidak bisa membayar, maka dia kembali menjadi budak, menjadi hamba sahaya kepada sayyidnya yang pertama. Juga termasuk yang dicontohkan oleh para fuqaha untuk pemilikan yang lemah ini adalah jika Anda membeli 40 ekor kambing terus sudah Anda bayar dan kambing tersebut oleh penjual belum diserahkan kepada Anda sampai lewat 1 tahun, maka tidak wajib untuk dizakati. Menurut qaul qadim tidak wajib untuk dizakati karena pemilikan Anda terhadap kambing tersebut yang belum diserahkan oleh penjual adalah pemilikan yang lemah. Selagi belum diserahkan dan dalam masa khiyar, maka pemilikan tersebut adalah pemilikan yang lemah. Maka tidak wajib untuk dizakati menurut qaul qadim, tapi kalau menurut qaul yang jadid maka wajib untuk dizakati. Ini adalah milkut tam. Juga yang seperti yang saya sebutkan tadi, milkun tam, pemilikan yang sempurna. Di samping milkun tam juga hayawan tersebut harus ada yang memilikinya. Maka hewan yang diwakafkan kepada masjid misalnya, kalau ada orang yang mewakafkan 40 ekor sapi atau 40 ekor kambing ke masjid, maka kambing tersebut tidak wajib dizakati, soalnya tidak ada yang memiliki. Yang memilikinya adalah masjid, dan masjid itu bukan zat ya, bukan seseorang yang bisa memiliki, maka binatang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak ada pemiliknya. Wan nisabu, syarat yang keempat harus sampai 1 nisab. Karena apa? Karena segala bentuk harta tidak wajib untuk dizakati kecuali harta tersebut telah mencapai 1 nisab. Seperti yang saya sebutkan kemarin, termasuk syarat-syarat umum ya, wajibnya zakat untuk setiap harta adalah harta tersebut sudah mencapai 1 nisab. Nah, begitu juga untuk zakat binatang ternak ini harus mencapai 1 nisab, dan untuk masalah nisab ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang ya. Berapa nisabnya kambing, berapa nisabnya kerbau atau sapi, dan berapa nisabnya onta akan kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Selagi harta tersebut belum mencapai 1 nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Tidak wajib untuk dizakati. Kemudian termasuk syarat lagi adalah al-haulu. Al-haulu. Jadi binatang tersebut telah berlangsung selama 1 tahun. Jadi harus sudah mencapai 1 nisab. Terus 1 nisab tersebut telah berlangsung selama 1 tahun. 1 tahun. Misalnya Anda mempunyai binatang kambing. Kambing adalah nisabnya adalah 40 ekor kambing. Kalau ada orang memiliki kambing 40 ekor, kalau kambingnya sudah mencapai 40 ekor berarti mulailah haulnya. Misalnya saya sekarang punya kambing 39 ekor kambing.
Hari ini saya beli 1 ekor kambing lagi. Berarti pada hari ini genap kambing saya 40 ekor. Lah mulai hari ini kita hitung haulnya. Kita hitung 1 haulnya. Kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, maka saya wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk mengeluarkan zakatnya. Itu semua karena Rasulullah SAW telah bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Tidak ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari sebuah macam harta kecuali sudah berlangsung selama 1 tahun. Kalau sudah memiliki 1 nisab dari binatang ternak dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya pada tengah-tengah tahun kok kurang dari 1 nisab, maka terputuslah haulnya. Misalnya dia punya kambing 40 ekor. Nisab yang paling sedikit untuk kambing adalah 40 ekor kambing lah. Dia telah memiliki kambing 40 ekor. Pertengahan tahun kambing tersebut dia sembelih 5 ekor untuk selamatan misalnya, maka terputuslah haulnya. Terputuslah haulnya. Kapan dihitung haul yang baru? Dihitung haul yang baru kalau dia kambingnya genap 40 lagi. Kalau kambingnya genap 40 lagi baru dimulai haul. Tapi kalau belum genap 40 tidak dimulai haul. Dan untuk syarat haul ini telah disepakati atau telah diijma'i oleh semua ulama at-tabi'in dan fuqaha sebagaimana dinukil oleh Imam Mawardi telah sepakat atau ijma' bahwasanya harus berlangsung selama satu haul. Syarat berikutnya adalah binatang tersebut as-saumu, isamah, digembala. Yang dimaksud dengan as-saumu ya, yang dimaksud dengan saumu di sini adalah ar-ra'yu fil kala al-mubah. Hewan tersebut dikembalakan di padang rumput yang mubah. Padang rumput yang mubah itu adalah padang rumput yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak ada pemiliknya. Jadi binatang tersebut wajib untuk dizakati kalau memang sapi atau kambing atau unta tersebut dikembalakan di padang rumput secara bebas. Sehingga pemilik daripada binatang ternak tersebut tidak perlu susah-susah dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkan rumput. Ini adalah yang dimaksud dengan as-saumu. Jadi binatang tersebut dikembalakan secara bebas di padang rumput yang tidak ada pemiliknya. Sehingga pemilik daripada binatang ternak tersebut tidak mengeluarkan biaya. Tidak mengeluarkan biaya. Kenapa kok disyaratkan syarat ini? Iya. Disyaratkan syarat ini karena seandainya binatang tersebut tidak saimah, maklufah, rumputnya itu atau makanannya itu didatangkan ke kandangnya, maka pemilik binatang ternak tersebut akan mengeluarkan banyak biaya. Maka sapi yang dipelihara di kandang, yang mana rumput makanan sapi tersebut didatangkan ke kandang tersebut, dengan membeli atau menyuruh orang untuk mengambil rumput dari padang rumput terus dibawa ke kandangnya, maka tidak wajib untuk dizakati. Karena biaya untuk perawatan atau biaya untuk mengasih makan binatang ternak yang dalam kandang itu terhitung binatang besar. Terhitung besar biayanya. Dan seperti yang saya jelaskan pada kajian kita yang lalu bahwasanya syarat atau kenapa binatang ternak kok wajib dizakati? Seperti yang saya jelaskan, karena binatang ini adalah binatang yang berkembang dan bisa bertambah. Karena binatang tersebut bisa berkembang dan bertambah, dan pemilik daripada binatang tersebut mengambil faedah dari berkembangnya binatang tersebut, maka wajib kena zakat. Tapi kalau binatang tersebut diberi makan, maka pemilik binatang ternak tersebut akan mengeluarkan biaya banyak. Karena biaya banyak yang dia keluarkan, maka tidak wajib untuk dizakati. Maka syarat yang keenam binatang ternak yang wajib dizakati adalah as-saumu. Yang dimaksud dengan saumu adalah ar-ra'yu fil kala al-mubah. Binatang tersebut dikembala di padang rumput yang mubah yang tidak ada pemiliknya.
Jika padang rumput tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya tidak mau, saya tidak mau menerima kambing Anda untuk ngambil rumput di padang rumput saya kecuali kamu harus bayar. Maka sudah, berarti binatang tersebut atau binatang kambing tersebut tidak wajib untuk dizakati. Karena kalaknya bukan kalak mubah lagi, tapi kalak bil fulus dengan biaya. Gitu ya. Dan untuk syarat yang keenam ini, as-saumu ini harus di sepanjang tahun ya, di sepanjang tahun. Misalnya dia mempunyai 40 kambing, setengah tahun kambing tersebut dia gembalakan, setengah tahun ditaruh di kandang, rumputnya didatangkan dari luar. Nah, ini tidak wajib kena zakat. Jadi syarat as-saum ini harus di sepanjang tahun. Setahun penuh binatang tersebut digembalakan. Kalau misalnya 1 bulan dikandangkan, makanannya diambil dari luar, terus 11 bulan digembalakan, maka tidak wajib untuk dizakati. Maka syarat yang keenam, as-saumu ini harus dilakukan sepanjang tahun. Ini semuanya adalah berdasarkan surat yang ditulis oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan dalam suratnya yang dikirim di setiap gubernur yang menjadi wilayah negara Islam ketika itu, beliau menulis fi shadaqatil ghanami wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah satun. Jadi beliau mensyaratkan binatang yang wajib atau kambing yang wajib untuk diambil zakatnya adalah kambing yang sa'imah. Kambing yang dikembalakan di padang rumput yang bebas yang mana pemiliknya tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk perawatan kambing tersebut. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat ketika itu. Maka hadis ini diriwayatkan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka wajib ya kalau wajib untuk dizakati bagi binatang yang digembalakan. Kalau binatang tersebut diambilkan makanan dari luar, maka tidak wajib untuk dizakati. Dan termasuk yang tidak wajib dizakati adalah binatang yang dipakai untuk kerja. Binatang yang dipakai untuk kerja, misalnya dia mempunyai sapi 40 ekor sapi atau 30 ekor sapi, tapi sapi-sapi ini adalah sapi yang dibuat untuk kerja. Dibuat untuk membajak sawah. Atau sapi ini adalah dipakai sebagai transportasi untuk membawa hasil tanaman dia, membawa hasil kebun dia, atau dipakai untuk mengambil air misalnya. Maka binatang ternak yang dipakai untuk kerja tidak wajib untuk dizakati. Tidak wajib untuk dizakati. Yang wajib untuk dizakati adalah binatang ternak yang tidak dipakai untuk kerja. Baik binatang ternak tersebut diambil susunya atau diambil dagingnya sebagai dijual misalnya. Maka yang wajib dizakati adalah binatang yang tidak dipakai untuk kerja. Kalau binatang tersebut dipakai untuk kerja, maka tidak wajib untuk dizakati. Ini adalah syarat-syarat binatang ternak yang wajib untuk dizakati. Dan insya Allah untuk masalah berapa nisabnya dan berapa yang harus dikeluarkan akan kita terangkan dalam kajian yang akan datang. Untuk harta yang kedua yang wajib dizakati adalah al-asman. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan syarat-syarat al-asman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beliau mengatakan wa amal asmanu fa syai'ani. Adapun asman yang mana kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah harga. Fa syai'ani maka dua hal, az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Wa syara'itu wujubi zakah fihima khamsun. Adapun syarat wajibnya mengeluarkan zakat untuk emas dan perak ini adalah ada 5 syarat. Yang pertama al-islamu, harus Islam, wal khurriyatu, harus khurriyah, wal milkut tam, pemilikannya harus pemilikan yang kuat, yang sempurna, wan nisabu, yang syarat keempat adalah nisab, wal haulu, syarat yang kelima adalah haul. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk emas dan perak yang wajib untuk dizakati. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat adalah orang Islam, seperti yang saya jelaskan pada zakat binatang ternak. Wal khurriyah, orang tersebut adalah orang yang bebas, bukan berstatus hamba sahaya. Bukan berstatus hamba sahaya seperti yang saya jelaskan dalam
binatang ternak tadi. Wal milkut tam, pemilikannya untuk emas dan perak ini adalah pemilikan yang kuat, bukan pemilikan yang dhaif. Maka emas atau perak yang dimiliki oleh budak mukatab tidak wajib untuk dizakati karena pemilikannya adalah pemilikan yang lemah, bukan milkut tam. Juga emas ini harus ada pemiliknya. Kalau emas tidak ada pemiliknya seperti emas yang diwakafkan kepada masjid misalnya atau kepada pondok, maka tidak wajib untuk dizakati. Wan nisab, emas tersebut wajib dizakati kalau sudah mencapai 1 nisab. Emas itu wajib dizakati kalau sudah mencapai 1 nisab. Kalau belum mencapai 1 nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Dan insyaallah akan kita terangkan berapa nisabnya emas pada kajian yang akan datang. Nisabnya emas itu adalah 85 gram. Kalau sudah mempunyai emas seberat 85 gram emas murni, maka wajib untuk dizakati. Adapun untuk perak nisabnya adalah 595 gram. 595 gram. Kalau sudah memiliki perak seberat 595 gram perak murni, maka wajib untuk dizakati. Syarat yang kelima adalah al-haul. Harus sudah berlangsung selama 1 tahun. Jadi kalau ada orang yang memiliki emasnya itu misalnya saya mempunyai emas 80 gram emas. Hari ini saya beli emas lagi 5 gram, berarti emas yang saya miliki sekarang lengkap 85 gram. Maka mulai hari ini saya hitung haul untuk emas tersebut. Kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, dan yang dimaksud dengan tahun di sini adalah tahun Hijriyah, ya, bukan tahun Masehi, tahun Hijriyah. Kalau sudah berlangsung selama 1 tahun penuh, maka pada akhir tahun saya harus mengeluarkan zakatnya. Dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari emas tersebut. Dan an-nisab ini harus ada pada sepanjang tahun. Seandainya pertengahan tahun emas yang saya miliki ini kurang dari nisabnya, kurang dari 85 gram, maka terputuslah haul tersebut. Kapan kita mulai haul baru? Kita akan mulai haul baru, kita hitung baru kalau sudah mencapai 85 gram lagi. Maka kalau ada orang mempunyai emas 85 gram, maka ketika dia lengkap mempunyai 85 gram emas, maka ketika itu dihitung haul. Kalau sudah berlangsung selama 1 tahun penuh, tahun Hijriah, pada akhir tahun dia wajib untuk mengeluarkan zakat dari 85 gram tersebut, yaitu 2,5%. Seandainya tengah-tengah tahun emas tersebut kurang, dia jual 10 gram, berarti emasnya sekarang 75 gram. Maka ketika dijual itu berarti terputuslah haulnya. Maka sudah tidak wajib untuk dizakati lagi. Kapan wajib dihitung haul lagi? Kalau emasnya lengkap 85 gram lagi dengan membeli atau dikasih orang misalnya, sehingga berat daripada emas yang dimiliki mencapai 85 gram lagi, berarti ketika itu dimulai haul baru, ya. Dan ini semua adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah." Laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Kalau perak itu belum mencapai 5 awaq, maka tidak wajib untuk dizakati. Ya. Dan ini adalah telah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mundir, bahwasanya emas itu kalau belum mencapai 5 awaq, yang mana 5 awaq ini adalah 200 dirham, ya, 200 dirham, maka tidak wajib untuk dizakati, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun nisabnya emas adalah 20 misqal, ya, 20 dirham, yang mana kalau kita hitung untuk hitungan zaman sekarang adalah seberat 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Terus emas dan perak
wajib untuk dizakati karena emas dan perak ini adalah harta yang berkembang, harta yang bisa kita kembangkan. Dan emas dan perak ini adalah harga dari segala bentuk barang. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, alat tukar adalah uang dirham dan uang dirham, uang dirham dan uang dinar ya, uang emas dan uang perak. Sehingga Imam Abi Suja di sini beliau menyebutkan al-asman, alat penukar barang. Memang zaman dahulu yang dipergunakan untuk menjadi alat penukar segala bentuk barang adalah emas dan perak. Yang dijadikan uang pada zaman dulu adalah emas dan perak. Sehingga di sini Imam Abi Suja menyebutkan dengan kata-kata al-asman. Lah untuk zaman sekarang penggunaan uang emas dan perak sudah tidak ada lagi. Yang kita gunakan untuk sebagai alat tukar, alat pembelian sesuatu adalah uang rupiah. Lah, maka dari itu para ulama zaman sekarang mengatakan uang rupiah hukumnya adalah seperti hukum emas dan perak. Hukumnya adalah seperti emas dan perak. Maka wajib untuk dizakati, jika wajib untuk mengeluarkan zakat jika ada orang yang memiliki uang yang mana uang tersebut adalah seharga 85 gram emas atau seharga 595 gram emas perak. Jadi saya ulangi lagi, seperti hukumnya emas dan perak adalah hukumnya uang, hukumnya uang. Kalau ada orang mempunyai uang, nilainya adalah sudah mencapai nilai 1 nisab emas. Uang tersebut sudah harganya adalah seharga 85 gram emas. Ini kalau kita hitung pakai ukuran emas. Atau harganya adalah sudah seharga 595 gram perak. Maka uang tersebut kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Maka dari itu kalau ada orang yang mempunyai tabungan, ada orang yang mempunyai tabungan, misalnya 85 gram emas ini harganya berapa? Misalnya ada orang mempunyai tabungan 100 juta. Dia mempunyai tabungan 100 juta. Dan sudah berlangsung selama 1 tahun. 100 juta ini tidak kurang. Sudah berlangsung selama 1 tahun. Maka pada akhir tahun dia wajib untuk mengeluarkan zakat uang ini. Meskipun uang tersebut berada di bank, tidak digunakan untuk bisnis, maka tetap kena zakat. Dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 100 juta. 2,5% dari 100 juta. Maka dia harus mengeluarkan 2,5 juta sebagai zakat daripada uang yang dia miliki. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh ulama mu'asirin dan sudah menjadi kesepakatan di antara ulama mu'asirin bahwasanya uang itu hukumnya adalah seperti emas dan perak. Dan termasuk dalam kategori emas dan perak di sini adalah perhiasan, ya, perhiasan. Kalau memang perhiasan tersebut bukan perhiasan yang dia pakai, perhiasan yang ditimbun, yang mana perhiasan ini adalah dia pergunakan nanti kalau seandainya saya tidak punya uang dan kejepit, maka perhiasan ini akan saya jual, maka perhiasan yang dia simpan itu adalah wajib untuk dizakati, wajib untuk dizakati. Jadi kalau ada orang menimbun emas dan perak, nanti kapan-kapan dia akan jual emas tersebut. Jika dia tidak mempunyai uang, maka emas tersebut kalau sudah mencapai 85 gram emas dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Adapun emas yang dia pakai sebagai perhiasan, misalnya seorang perempuan mempunyai perhiasan banyak. Perhiasan yang dia miliki adalah sudah mencapai 85 gram emas misalnya. Gonta-ganti setiap hari. Pada minggu ini dia pakai kalung yang model ini. Pada minggu yang lain dia pakai kalung yang dalam model lain. Pokoknya perhiasan yang dia miliki itu sudah mencapai 1 nisab dan dia pakai gonta-ganti misalnya. Maka tidak wajib untuk dizakati. Tidak wajib untuk dizakati karena perhiasan baik emas atau perak yang tujuannya adalah untuk dipakai, maka tidak kena zakat. Termasuk
perhiasan yang dipakai ini adalah perhiasan memang kalau ada seseorang yang mempunyai perhiasan terus untuk dipakai, tapi dipakainya itu disewakan misalnya. Misalnya ada orang yang menyewakan perhiasan, membuka toko atau membuka bisnis, menyewakan perhiasan. Kalau ada orang yang mau nikah misalnya, maka dia bisa menyewa perhiasan tersebut satu hari segini. Maka perhiasan tersebut tidak wajib untuk dizakati karena perhiasan tersebut bukan untuk ditimbun, tapi untuk dipakai, maka tidak wajib untuk dizakati. Maka perlu saya ingatkan bahwasanya untuk emas dan perak ini yang wajib dizakati adalah kalau meski emas dan perak wajib dizakati baik emas tersebut masih berupa emas batangan atau emas yang sudah dalam bentuk perhiasan ya. Nah, untuk perhiasan ini wajib dizakati kalau memang perhiasan tersebut adalah perhiasan yang ditimbun ya, yang disimpan. Kapan-kapan kalau dia tidak punya uang dia akan jual perhiasan tersebut. Tapi kalau perhiasan yang dia pakai, maka tidak wajib untuk dizakati meskipun jumlahnya banyak lebih dari 1 nisab. Ada seorang perempuan yang mempunyai emas, yang mempunyai perhiasan seberat 200 gram. Nah, setiap hari dia ganti terus perhiasan yang dia pakai, maka perhiasan tersebut tidak wajib untuk dizakati. Untuk jenis barang, jenis harta yang wajib dizakati yang ketiga adalah urudut tijarah. Urudut tijarah, karena pembahasan mengenai urudut tijarah ini sangat panjang, maka insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan kita yang akan datang. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji. Sebelum saya tutup, di sini di sini juga ada pertanyaan dari beberapa pendengar. Pertanyaan yang pertama, apakah zakat profesi juga wajib? Apakah zakat profesi juga wajib? Nah, di sini ulama mu'asirin seperti Dr. Yusuf Qaradawi, juga Dr. Wahbah Zuhaili dan yang lainnya mengatakan profesi wajib untuk dizakati. Misalnya dokter, mereka mengatakan hujjah yang mereka keluarkan dalam hal ini adalah kalau petani saja wajib untuk mengeluarkan zakat untuk hasil panennya, apalagi seorang dokter, yang mana kalau kita hitung-hitung penghasilan seorang petani kalau dibanding dengan penghasilan seorang dokter spesialis maka sangat jauh sekali. Kalau kita wajibkan zakat untuk seorang petani, maka untuk seorang dokter wajib mimbabil aula. Maka lebih-lebih lagi harus wajib karena penghasilan dia lebih banyak lagi. Maka untuk profesi ini apakah wajib dizakati? Iya, wajib dizakati menurut pendapatnya beberapa ulama mu'asirin seperti Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat dan ulama-ulama yang lainnya seperti Dr. Wahbah Zuhaili dan ulama mu'asirin yang lainnya. Pertanyaan kedua, kalau petani tiap panen kena zakat hasil panen. Kalau buruh dan PNS bagaimana? Buruh tani misalnya tidak kena zakat, yang kena zakat adalah petaninya. Adapun buruh taninya, kuli di sawah tersebut maka tidak kena zakat. Begitu juga misalnya pegawai di sebuah pabrik misalnya, tidak wajib kena zakat. Tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena penghasilannya sangat sedikit sekali. Misalnya seorang pegawai pabrik misalnya, buruh pabrik, setiap bulan dia mendapatkan upah 1 juta. Dan 1 juta ini untuk kepentingan dia setiap hari-hari dan kepentingan anak dan istrinya. Maka tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana hukumnya PNS? PNS ini kalau penghasilannya apakah wajib dia menzakati? Seperti yang saya katakan tadi, PNS itu kalau dia tidak wajib untuk zakati seperti buruh pabrik, tidak wajib kena zakat seperti buruh pabrik ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya PNS dia setiap bulan dia mendapatkan gaji 2 juta dan 2 juta ini ditasarufkan untuk kepentingan keluarganya, maka tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakatnya. Juga pertanyaan yang terakhir, pakai perhitungan bagaimana zakat profesinya dan berdasarkan apa? Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung zakat profesi ini insya Allah akan saya
insya Allah akan kita bahas pada akhir pembahasan kita mengenai zakat ya. Untuk akhir pembahasan kita mengenai zakat akan kita terangkan zakat profesi insya Allah. Karena kita sekarang akan mengkaji harta-harta yang wajib dizakati menurut mazhab Syafi'i sesuai dengan kitab yang ada, yaitu kitab Abi Syuja. Nanti kalau sudah selesai, maka akan kita sebutkan zakat-zakat yang di sana menjadi perbedaan. Ada perbedaan di antara ulama. Seperti zakat profesi. Dan berdasarkan apa? Insya Allah dalil daripada zakat profesi ini adalah dikiaskan dengan zakat-zakat yang ada, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau petani saja kena zakat, yang mana hasil daripada pertanian ini tidak seberapa. Apalagi seorang dokter yang hasilnya lebih banyak daripada seorang petani. Ini adalah kias aulawi yang dipakai oleh ulama zaman sekarang untuk mewajibkan wajibnya zakat pada zakat profesi. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala ayja'ala ilmana ilman mubarakan wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.